Ikhwani rahimakumullah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang memang dapat balasannya di dunia ini wujudnya seperti itu. Menjadi penguasa, ya kemudian hidup dengan bergelimang kekayaan, rumahnya ada di mana-mana. Makanya jangan katakan, oh masa kiai kok kaya raya. Mestinya kiai itu zuhud, hidupnya susah-susah gitu. Masa ustadz kok kaya raya? Mestinya ustadz itu ya pakaiannya yang jelek, ya pakaiannya lusuh gitu ustadz. Zahid orangnya zuhud. Jangan katakan Habib kok kemudian mobilnya bagus-bagus, rumahnya banyak ada di mana-mana. Mestinya Habib tuh ya rumahnya yang reot, kasurnya yang sangat sederhana. Tiru kakeknya Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan seperti itu ya. Seakan-akan seperti itu. Ini gambaran yang salah. Islam enggak demikian. Ada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberi rahmat kebaikan di alam dunia ini lebih dari yang lain. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu di antara kebaikannya adalah di dunia mendapatkan di antaranya ya kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kelapangan dalam kehidupan. Itu bagian yang kecil. Nanti di akhirat jauh lebih banyak. Ya di akhirat gak bisa dibandingkan dengan di dunia. Ini penting agar kita tidak menganggap oh jadi muslim itu ya jangan punya duit yang banyak. Jadi muslim itu jangan cari kekuasaan. Jadi muslim itu jangan jadi pejabat. Ya, mau masa wali kok jadi pejabat. Saya ada satu cerita. Ini biar kita nggak salah ya. Akhirnya kan Nabi Yusuf jadi dari orang desa, ya masuk istana, penjara, akhirnya jadi apa? Jadi menteri, di atasnya menteri, pejabat tinggi. Dari penjara menuju istana. Ya, dari penjara menuju istana. Bahkan dalam sebuah tafsir nanti akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Kita akan kupas di episode-episode berikutnya. Yang pengen saya sampaikan di sini, dari hidup gak enak, secara zahir jadi hidup bergelimang harta. Dari hidup dianggap seseorang yang ini napi, ini adalah orang penjara, residivis ini. Berubah menjadi seorang pejabat tinggi yang semua tunduk di hadapannya. Semua nurut apa katanya. Bergelimang kekuasaan, bergelimang harta. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah bagaimana dalam kehidupan sekarang ini? Kalau misalnya kita mengalami yang sama. Jadi kalau ada saudara muslim kita itu kok punya duit banyak, punya jabatan tinggi, jangan kita katakan oh itu hubbud dunia itu cinta dunia. Oh, kalau nggak cinta dunia itu ya seharusnya nggak seperti itu. Masa dia jadi pejabat tinggi? Yang tidak indah, yang tidak bagus, tidak mulia itu orang yang gila jabatan. Karena ingin pangkat tinggi, cari pujian, kepentingan nafsu, cari harta, itu yang nggak bagus. Tetapi kalau jabatan itu sebagai kendaraan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, jabatan itu sebagai kendaraan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan untuk mengajarkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Kita masih ingat kisah seorang guru di sebuah desa. Ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Ya. Syekh Abdul Halim Mahmud juga menceritakan kisah ini ketika mensyarahkan kitabnya Imam Ghazali. Jadi ada seorang guru yang tinggal di sebuah desa, punya murid banyak. Guru ini sangat zahid, ya, orangnya zahid, hidupnya zuhud, tinggal di tepi sungai. Rumahnya di tepi sungai, gubuk di tepi sungai. Makannya itu dari hasil memancing. Tiap hari beliau mancing di belakang rumahnya, dapat ikan, nggak semuanya dimakan. Jadi dapat satu ini, dimakan sedikit, sebagian besar disedekahkan. Bukan sisanya ya, diambil, dipotong, diambil sedikit untuk makan satu hari, sisanya disedekahkan. Saya mau nanya, ini kira-kira orang biasa atau luar biasa nih? Orang soleh, hidupnya sederhana, kemudian makannya ikan dari hasil mancing di belakang rumahnya, yang jelas halal. Setelah itu yang dimakan sedikit, yang banyak disedekahkan. Orang yang luar biasa. Nah suatu hari salah satu muridnya minta izin sama gurunya tersebut. Guru, saya mau ke kota ini. Saya minta izin mau berangkat ke kota, minta doa. Ini adabnya murid kepada guru ya, minta izin dan minta doa. Kata gurunya, silahkan kamu berangkat ke kota itu, tapi saya titip satu pesan. Pesan apa guru?
temui kakak saya. Kakak saya kebetulan tinggal di sana. Sampaikan pesan saya. Apa pesannya guru? Pesan saya ada dua hal. Apa guru? Mintakan doa dan mintakan nasihat buat saya. Ya, mintakan doa dan mintakan nasihat buat saya. Alamatnya guru, kasih alamatnya. Murid ini semangat, Masya Allah. Nah, kalau baru adiknya seperti ini ya, kakaknya kira-kira seperti apa? Sampai kakaknya minta doa, minta nasihat, ini berarti kakaknya luar biasa. Maka si murid begitu sampai di kota tadi, dia nggak kemana-mana dulu, yang dia cari adalah kakak gurunya. Dia kunjungi alamatnya, kaget dia. Masa sih ini rumahnya kakak guru saya? Ternyata rumahnya istana. Rumahnya orang-orang yang kaya raya, termasuk di perumahan elit. Gede rumahnya, luar biasa. Dan di pintu masuk ada pos satpamnya. Ada pos satpamnya, ada penjaganya. Maka dia pun berjalan ke sana sambil nanya kepada satpam, betul ini rumahnya fulan? Maka dijawab, betul. Sambil dia melihat ke dalam halamannya ya, dalam rumah. Ternyata di halamannya yang sangat luas itu ada pekerja yang banyak yang lagi ngurusi kebun-kebunnya. Perkebunan kebun yang indah sekali, taman ya, taman yang indah. Itu ada pekerjanya masing-masing, bagian rumput, ada yang bagian bunga, lengkap semuanya. Maka dia nanya, ini betul rumahnya fulan? Betul. Di mana fulan sekarang? Fulan lagi pergi ke kantor wali kota. Lagi pergi kantor wali kota, bertemu wali kota. Maka saat itu muridnya mengatakan, wah ini kakaknya guru saya, ini berarti orang tidak benar ini. Cinta dunia, suka kumpul sama pejabat. Kalau dia ulama seharusnya dia itu ya rumahnya seperti guru saya. Rumahnya yang reot, hidupnya sederhana, dan bukan mendatangi pejabat. Seharusnya dia didatangi oleh pejabat. Seperti guru saya gitu. Ini kalau kakaknya berarti ciri orang-orang cinta dunia ini. Tapi gimana ya, ini amanat guru saya harus saya sampaikan. Maka nanya sama yang jaga, lah kapan kembali? Ya sebentar lagi kembali, kalau mau silakan ditunggu. Akhirnya masuk dan ditunggu. Ruang tamunya, Masya Allah, kursinya mewah. Ya kursinya mewah, duduk di situ sambil di hati tetap grundel nih semurid nih ya. Hatinya sebel, hatinya jengkel. Masa ini kakaknya guru saya ini ya, seperti ini cinta dunia ini. Wah, gak pantas saya sampaikan pesan guru saya ini. Udah yang penting saya temui aja lah. Paling saya mau ngomong guru saya titip salam, udah selesai. Saya nggak mau mintakan doa, nggak mau mintakan nasihat. Nggak lama kakaknya gurunya datang. Ternyata pakai pakaian yang mewah. Ya pakaiannya mewah. Saat itulah setelah mengucapkan salam dan ketemu, maka nanyalah si kakaknya guru ini. Dari mana? Saya dari desa A. Ada salam dari guru saya, adikmu. Ya adikmu. Oh ya, waalaikumsalam. Tapi mau nyampaikan pesan gurunya ini gak enak. Tapi kok gak disampaikan salah ini, bingung murid ini amanat. Akhirnya dia sampaikan, maaf Pak, manggilnya bukan lagi guru atau syekh gitu, bukan ya. Maaf Pak, guru saya itu pesan dua hal, suruh nyampaikan. Apa itu? Yang pertama minta nasihat, yang kedua minta doa. Oh ya, sampaikan ke adik saya ya, sampaikan ke adik saya itu. Sampai kapan mau mencintai dunia dia? Mau sampai kapan dia cintai dunia? Ya, sampaikan ke adik saya. Saya doakan dia bisa hatinya qanaah itu. Saya doakan bisa qanaah hatinya. Muridnya pun marah di hati ini. Orang kaya kurang ajar ini, kurang ajar bener dia. Dia yang cinta dunia, dia yang mewah-mewah, pelayan banyak, pakaian seperti ini, rumah yang megah seperti ini, hidupnya ketemu dengan wali kota, rumahnya ada satpamnya. Guru saya ini reot, makanya dari ikan hasil mancing dimakan sedikit, sebagian disedekahkan. Kok katanya cinta dunia, hatinya nggak qanaah. Nggak beres nih kakaknya. Tapi ini kakak guru saya, harus saya hormati nih. Ini di hati grundel. Oh terima kasih nanti saya sampaikan. Pulang dia. Setelah urusannya selesai, pulang ke desanya. Sampai di desanya, sowan ke rumah gurunya. Untuk nyampaikan sudah sampai desa, kembali selamat, urusannya beres. Tidak nyinggung urusan kakaknya gurunya. Karena dia tidak mau nyampaikan sama gurunya kalau nasihatnya seperti itu. Karena dia lihat sendiri, gurunya hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Maka saat itulah sang guru nanya, udah ketemu kakak saya? Udah. Apa nasihat dan doanya? Maka muridnya diem. Udah guru nggak ada apa-apa kok. Enggak, guru sudah lebih dari itu. Lu sampaikan, saya butuh nasihat kakak saya dan saya butuh doanya apa itu? Akhirnya dipaksa sama gurunya untuk ngaku. Apa nasihatnya?
Maka si murid menjawab, ya kata kakaknya guru, maaf guru ya, tapi tidak benar nih ucapannya kakaknya ini. Apa ucapannya? Sampai kapan guru mau mencintai dunia? Sampai kapan guru mencintai dunia? Langsung gurunya nangis. Nangis sampai terisak-isak. Saat itulah sang murid bingung, ini gimana sih ini guru saya ini kok nangis sampai seperti ini? Saya belum pernah lihat guru saya seperti ini. Sampai muridnya ngomong, guru sudah, guru nggak seperti itu. Guru orang baik, ya taraham alaih. Guru orang baik, guru ini Masya Allah. Nggak seperti yang diomongin kakak guru. Guru nggak cinta sama dunia, guru udah baik. Terus tanya lagi, doanya apa? Mudah-mudahan guru hatinya dikasih qanaah. Nangis lagi, ya nangis lagi. Maka begitu tangisannya udah reda dan cukup lama, muridnya nanya, guru kenapa guru seperti ini? Padahal guru hidupnya seperti ini, hidup di rumah yang sangat-sangat sederhana, hasil mancing untuk makan sehari-hari dan itu masih disedekahkan. Kenapa guru menangis? Ucapannya kakaknya guru ini kan nggak benar. Maka gurunya menjawab, kamu ketemu kakak saya? Iya. Rumahnya istana? Iya. Pakaiannya mewah? Iya. Jangan salah pikir. Semua yang dia kenakan, semua yang dia miliki tidak pernah ada dalam hati kakak saya. Kalau detik itu juga semuanya hilang, sedikit pun dia tidak terluka. Kakak saya ngingetin saya, sampai kapan kamu akan cintai dunia? Karena sungguh sampai hari ini, saya sebagai gurumu ini masih berpikir, besok dapat ikan nggak saya? Kalau nggak dapat ikan, saya makan apa? Itu yang ditakutkan kakak saya. Maka kakak saya mengatakan, semoga engkau bisa qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Jadi hidup dalam keadaan serba kurang itu nggak jamin hati yang nggak cinta dunia. Nggak jamin hati yang nggak cinta dunia. Sementara orang hidup dalam kemewahan bukan tanda-tanda orang yang mencintai dunia. Cinta dunia itu di dalam hati, maka dibuktikan Nabi Yusuf alaihissalam diberi Allah semua kekayaan. Ya, diberi Allah semua kekayaan, diberi Allah semua kekuasaan. Allah ingin mengajarkan kepada kita, masalahnya bukan punya atau nggak punya. Masalahnya di sini. Amanu wattaqau. Orang-orang beriman dan bertakwa. Hatimu beriman enggak? Bertakwa enggak? Kalau kamu beriman, bertakwa, dikasih apapun enggak jadi masalah. Enggak punya apapun juga enggak jadi masalah. Tetapi kalau kita ini hatinya kurang beriman, kurang bertakwa, punya jadi masalah, enggak punya juga jadi masalah. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan. Tambah satu titik lagi boleh ya? Biar lengkap kisahnya ini. Biar semakin paham bab ini karena banyak orang yang salah atau gagal paham ya, gagal paham tentang masalah kaya atau miskin, punya atau enggak punya. Masalahnya bukan itu. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus. Kita tahu Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus yang hidup kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu. Hidup 600 tahun yang lalu di Aden. 600 tahun yang lalu. Beliau itu pernah naik kuda dan beliau biasa kalau naik kuda itu kudanya nggak pernah nginjak tanah. Artinya jalan yang akan dilalui kuda beliau itu digelari karpet dulu. Jadi jalannya di atas karpet. Ada muridnya bagian gelar karpet, ada yang bagian gulung karpet. Dan pakai bajunya itu yang mewah-mewah. Jubahnya mewah-mewah. Suatu hari di tengah jalan dihadang sama seorang Yahudi. Yahudi tadi nanya, kamu cucu Nabi Muhammad SAW. Kamu ini Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi saya lihat kok pakaian kamu mewah-mewah. Sementara saya ini Yahudi. Saya itu ingkar sama kakekmu dan ingkar sama kenabiannya dan kerasulannya. Saya ini bingung. Kakekmu pernah bersabda bahwasannya surga itu adalah sebagai nanti kebebasannya orang-orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Yang namanya dunia itu penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya orang-orang kafir itu di dunia. Sementara di dunia buat orang beriman itu penjara. Tapi yang saya rasakan kok berbeda. Saya di dunia ini, saya katanya Yahudi tadi, saya kafir. Saya hidup seperti di penjara. Hidup serba kekurangan, hidup serba susah. Lah kamu ini yang mukmin dan kamu cucu Nabi Muhammad SAW, kok di dunia kamu tidak hidup seperti di penjara, seperti yang digambarkan oleh kakekmu. Justru kamu hidupnya seperti di surga, dalam kemewahan, dalam kenikmatan dan lain sebagainya. Maka saat itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni radhiyallahu anhu, beliau berkata, kakek saya tidak salah, kakek saya benar. Cuman mungkin kamu yang belum paham apa yang dimaksud oleh kakek saya. Insya Allah yang saya jelaskan ini bisa menambah pemahamanmu. Sesungguhnya semua derita yang kamu alami ini
semua derita yang kamu alami, kalau dibandingkan dengan deritamu di akhirat nanti, maka kondisimu sekarang ini seperti berada di dalam surga. Sementara semua nikmat yang aku rasakan sekarang ini, dibandingkan semua nikmat yang aku rasakan nanti di akhirat, maka nikmat ini seperti aku lagi di penjara. Nikmatku lagi terbatas. Nikmatku yang besar nanti ada di dalam surga. Begitu mendengar ucapan Abu Bakar Ad-Dini, maka si Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Abu Bakar Ad-Dini kemudian melepaskan jubahnya dan memberikan kepada si Yahudi. Jubah yang bagus diberikan kepada si Yahudi tersebut yang udah masuk Islam. Maka si Yahudi pun kaget, Muslim mu'allaf ini kaget dan bertanya kepada Abu Bakar Ad-Dini radhiyallahu anhu, "Wahai guru, saya melihat jubahmu luar biasa, tapi saya terkejut. Begitu jubah kamu buka, kenapa di dalamnya kamu pakai kaos yang terbuat dari karung goni, dari karung yang kasar, tempat untuk bekasnya gandum, tempat bekasnya beras. Kenapa kamu pakai seperti itu?" Maka beliau katakan, apa yang untuk manusia kami tunjukkan di luar, dan apa yang untuk Allah kami simpan di dalam, gak dipamerkan kepada manusia. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini sekedar kisah selingan biar tambah rahmat, tambah barokah.